Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak karunia-Nya, nikmat-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadahnya sampai sekarang. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Amin. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat pengorbanannya sampai detik ini kita mengenal Islam, dan mudah-mudahan selawat serta salam yang selalu kita curahkan sampai kepada Rasulullah dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang sejarah berpuasa dan juga tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas tentang sebentar lagi kita akan bulan suci Ramadan, kita akan berpuasa. Maka dari itu jangan pernah sia-siakan sedikit pun ibadah puasa kita. Lakukan semaksimal mungkin dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena begitu banyak orang-orang ingin ibadah di bulan suci Ramadan dan Allah memberikan kesempatan itu untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan suci Ramadan dan Allah mudahkan dalam ibadah-ibadah kita. Amin. Ramadan tidak melulu tentang kemuliaan-kemuliaan, tapi ada juga ancaman yang ditujukan bagi segelintir orang. Dikisahkan kepada Nabi, ketika itu Nabi sedang menaiki mimbar, dan mimbarnya Nabi memiliki 3 gundukan, dan setiap gundukan tersebut Nabi mengucapkan amin, amin, dan amin sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat pun pada bertanya setelah Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Lalu Rasulullah menjawab, barusan ada malaikat Jibril menghampiriku lalu berkata, syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yugfarlah. Artinya celaka orang-orang yang menjumpai Ramadan, yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan melewatinya, tapi dosa-dosanya tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku mengucapkan amin. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang datang kelak Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Hadis ini sangat kita perhatikan banget dan menjadi prihatin untuk kita semua. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kam min sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dan puasanya ternyata tidak ada nilainya di mata Allah, tidak ada pahala di sisi Allah, disebabkan amalan-amalan yang dia lakukan selama beribadah puasa Ramadan. Illal ju' wal atash, yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan baik itu ibadah puasa kita, ibadah sunnah kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya di bulan suci Ramadan Allah terima dan Allah kabul, dan kita mendapatkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis-hadis ini kita bisa prihatin dan mengambil kesimpulan dan juga mengambil ibrah
buat kita semuanya yang perlu kita perhatikan adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan ibadah kita, yaitu ibadah puasa Ramadan kita tidak diterima oleh Allah. Di antaranya faktor yang pertama disebabkan kurangnya ilmu dalam memahami tentang ibadah puasa tersebut, baik dari ilmu fikihnya, yaitu rukun puasanya, syarat sah puasanya, syarat wajibnya, hal-hal yang membatalkannya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga faktor yang lain, yaitu adalah ternyata ibadah puasa bila diiringi dengan maksiat bergugurlah pahala-pahala mereka dan rugi dan sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang pertama, "Man lam yada qaula zuri wal amal bi falaysa lillahi hajah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur ataupun dia mengamalkannya. Perkataan zur di sini adalah perkataan dusta, fitnah, lalu mengamalkannya, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh fi ayyada ta'amu wa syarabu, maka Allah tidak butuh rasa hausnya, rasa laparnya disebabkan puasanya, disebabkan karena maksiatnya, yaitu berkata dusta atau fitnah, qauluz zur, apalagi mengamalkannya selama berpuasa. Lalu yang kedua termasuk maksiat, yaitu apa? Berkata laghu ataupun sia-sia, dan rafas, berkata-kata yang kotor dan kasar. Bagaimana sabdanya, laisa siyam minal akli wasyarab, bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum, innamas siyam minal lagwi warrafas, sungguhnya puasa itu menahan dari perkataan laghu, sia-sia, perkataan yang gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya, dan juga warrafas, perkataan yang jorok, perkataan yang tidak baik, dan perkataan yang buruk. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dan juga kita waspadai selama bulan suci Ramadan, terutama puasa kita, ya, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahalanya, diantaranya dengan menjauhi hal-hal ini. Bahkan kata-kata as-siyam, puasa di sini menurut Ibnu Rajab bukan hanya menahan makan dan haus saja. Bahkan menurut Ibnu Rajab, kalau hanya menahan makan dan haus saja, itu adalah tingkatan puasa yang paling rendah. Ahwanus siyam tarkus syarab wat ta'am, tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Jadi hal demikian yang harus kita perhatikan selama ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan kita terhindar dari perkataan qauluz zur, perkataan yang tidak baik, perkataan yang dusta, perkataan yang rafas dan laghu ataupun perkataan yang sia-sia. Selain itu juga jauhi, hindari maksiat-maksiat yang lainnya, sehingga puasa kita di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Hadzana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.